Kak Zikri dan Kak Sania. Tadi kan aku juga udah nanya nih ke Kak Syifa tentang apa sih pelajaran yang bisa dipetik di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini karena kan sinetron ini juga tayangnya di bulan Ramadan, terus habis itu juga banyak mengutip nilai-nilai Islam gitu ya Kak. Nah, dari kalian bertiga nih apa sih pelajaran yang bisa dipetik? Mungkin dari Kak Zikri dulu kali ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari judul ini sih cukup banyak ya kalau penonton pintar untuk memilah dan memilih hal baik dan hal buruknya karena di perjalanan kehidupan rindu ini ada banyak titik di mana perubahan rindu itu terjadi karena gak cuma pertolongan manusia tapi mungkin doanya juga, jadi gak cuma ikhtiarnya tapi juga doanya juga gitu, sehingga dia dipertemukan orang-orang baik seperti Hafiz kan, yang kita pokoknya banyak, banyak hal-hal baik di sini yang relate sama kehidupan di era kita sekarang sih. Oke, kalau misalnya dari Kak Megan gimana Kak? Hmm, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Tapi kadang kan eh, orang itu memetik apa yang dia mau dan dia butuhkan kayak gitu. Jadi eh, berharapnya tuh dari segala banyak hal yang kita kasih, semoga banyak hal juga yang bisa dipetik. Karena kan eh, ini meskipun genre religi tapi nggak cuma tentang agama, tapi juga tentang kehidupan, tentang personal orang masing-masing. Ya siapa tahu atau semoga aja eh, ada yang relate dengan cerita ini dan bisa bisa mengambil hal positif dari judul Cinta di Bumi Sajadah ini, karena pada intinya semua orang setiap bikin cerita, bikin entah film, sinetron atau series, pasti ada poin yang ingin disampaikan, ada message yang mau disampaikan. Nah, semoga message itu bisa sampai. Oke, berarti untuk mengambil nilai-nilai baik gitu ya Kak di setiap sinetronnya, setiap episodenya gitu, di setiap ceritanya. Nah, kalau misalnya dari Kak Sania sendiri nih. Mungkin kalau poin-poin utamanya tadi udah disampaikan sama teman-teman. Mungkin aku cuma mau nambahin aja, hancurnya hubungan Fauzan dengan Rindu itu kan sebenarnya karena fitnah. Ya. Jadi pelajaran yang tadi dipetik kita tuh harus sangat hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, karena pada akhirnya semua omongan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang paling ke highlight ekspektasi sama manusia itu jangan berlebihan. Hmm, benar. Tempat meminta terbaik itu ya memang Tuhan yang Maha Esa. Oke. Oke, nah selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Yulia Suara.com. Nah, apakah Kak Megan, Kak Zikri, dan juga Kak Sania ada pertemuan atau obrolan dengan penulis Asma Nadia itu? Nah, kalau misalnya ada nggak sih pesan-pesan tertentu yang disampaikan dari Kak Asma Nadia untuk sinetron ini atau untuk karakter yang kalian perankan? Silakan, siapa Kak Megan, boleh. Sayangnya kita belum belum ketemu sama Mbak Asmanya untuk di judul ini sih. Itu ya, kita masih belum tahu apa mungkin memang Mbak Asmanya sudah mempercayakan sama tim produksi untuk novelnya diproduksi menjadi sinetron kayak gitu. Toh juga mungkin dari sisi skenario nya mungkin ada touch dari Mbak Asmanya. Kalau aku kebetulan memang kenal karena pernah juga bermain dalam salah satu karya tulisnya beliau. Kebetulan kalau ketemu mungkin belum ya Mbak, tapi aku komunikasi lewat Instagram karena Mbak Asma juga sangat Nah, excited, sangat happy. Akhirnya ini diadaptasi ke sebuah sinetron dan beliau juga menyampaikan di Instagramnya bahwa memang akan ada beberapa perkembangan cerita yang dengan tujuan untuk bisa menghibur dan membuat cerita mungkin lebih kompleks dan menarik karena ini disajikannya dalam bentuk sinetron. Dan Mbak Asma juga sangat happy banget. Kemarin juga sempat posting-posting, sempat ngetek-ngetek bareng gitu aja sih. mm. Oke. Nah, Akasan ini kan berarti kenal juga sama Mbak Asma Nadianya, terus juga pernah DM-DMan gitu kan, Kak. Nah, dari Kak Asma Nadia Iya, sendiri ini pernah nggak sih menyampaikan kayak pesan, misalnya kan Kak Sani ini memerankan sebagai Alia gitu ya, ada nggak apa namanya pesan-pesan dari beliau gitu?
Oke, kalau pesan khusus sih nggak ada. Jadi lebih doa baik aja. Semoga produksi ini bisa diterima, karya tulisnya bisa menginspirasi dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik gitu. Tapi kalau spesifikasi ngomongin karakter enggak sih. Kayaknya bener tadi kata Megan sudah dipercayakan ke pihak tim produksi SJAI, Cinemark, dan juga penulis ya yang skenario itu ditulis oleh Verena Luna. Oke, kalau aku mungkin karena menantang banget dan sebenarnya ada yang menarik juga gitu ya karena ceritanya ini ada sisi relate-nya sama aku tentang seorang ibu yang berjuang untuk anaknya gitu. Itu yang aku alami di kehidupan asli aku, tapi justru di sinetron ini aku berperan di sisi yang seberangnya gitu kan. Aku ya istilahnya bisa dibilang mendukung lah untuk memisahkan anak dengan ibunya gitu. Tapi yang paling pertama bikin menarik aku adalah ini tentang kisah perjuangan seorang ibu yang mencari anaknya. Itu yang bikin aku langsung mau menerima. Dan walaupun aku di pihak yang berseberangan dan sebagai antagonis, tapi disitulah tantangan acting yang harus aku jalani. Oke, itu jadi salah satu tantangan juga ya buat Kasania ya. Iya, Ya. karena kalau di kehidupan nanti aku sebenarnya rindunya gitu. Oke. Kalau misalnya dari Kak Zikri gimana Kak? Eh, tapi sebenarnya Yang apa cukup kalau kita relate juga sih. nyampeinnya baik-baik. Ya, cukup relate juga sama aku pribadi kan punya anak satu juga, melihat kondisi cerita mencoba memisahkan ibu dengan anak kan. Eh, dan aku di pihak seberangnya juga yang memisahkan itu, yang berusaha keras yang mempertemukan anak dengan ibunya. Kayak aku mencoba ngerasain di karakter itu sih. Oke. Nah, kalau dari Kak Megan gimana Kak? Hmm, apa ya? eh ya mungkin kalau dari judul ini sama sih mungkin ya juga kan itu semua orang kan punya punya prinsip masing-masing, punya perasaannya masing-masing. Jadi eh, mungkin jawabannya kurang lebih sama sih sama Zikri sama Sania untuk melihat porsi di sini semua pasti kayak apa ya, eh, ada perasaan-perasaan tertentunya. Hmm. Oke, oke. Ada pertanyaan juga nih untuk Kak Zikri dari Mas Yazid Go News. Apakah ini pertama kalinya Kak Zikri bermain di sinetron religi dan apa menariknya apa yang membuat peran Fauzan ini menarik? Silakan Kak Pertama Zikri. kalinya ikut religi enggak ya. Terus kalau Fauzan, menariknya dia bisa bisa perubahan karakternya, switch dari protagonis, ini juga abu-abu sih antagonisnya kan, dia hitam gitu. Terus uh, bagaimana dia bergulat dengan hatinya sendiri, sebenarnya dia nggak mau jahat tapi dia hanya benci dengan ibunya. Sebenarnya dia dia sayang sama anaknya gitu, tapi ingin memisahkan sama ibunya karena benci sama ibunya gitu. Jadi, ya perdebatan hati Fauzan ini cukup cukup berat lah di kedua sisi, jadi makanya jadi Fauzan gitu aja sih. Oke, oke. Nah, sekarang kan udah mau masuk ke bulan Ramadan gitu ya, bulan puasa gitu, Kak. Nah, gimana sih cara kalian tuh untuk tetap fokus? Gimana cara persiapannya selama syuting supaya tetap fokus, tetap fit juga karena kan puasa juga nih. Gimana nih dari kalian persiapannya? Dari Pak Kamegan dulu. Kalau puasa paling apa ya? Sebenarnya sih kalau dari gue pribadi puasa terus syuting tuh sama aja sih. Sama aja maksudnya sama-sama kayak hari-hari biasanya aja kayak gitu. Nggak ada gimana-gimana persiapan khusus atau apapun kan. Biasa-biasa aja. Nah, oke, oke. Kalau misalnya dari Kak Zikri atau Kak Sania? Hmm. Uh,
Mungkin cuma nunggu momen bukanya aja ya. Nanti kalau udah seharian adegannya beratus itu. Iya sih. Tapi justru kadang-kadang mungkin lebih bikin gak berasa juga Iya, puasanya karena kita rasa. take gitu kan. Paling kalau habis adegan jahat-jahat marah-marah banyak yang istighfar. Karena adegannya marah-marah gitu habis itu dia lagi puasa gitu. Paling gitu aja sih. Oke.